ketika hatinya manusia itu rusak, maka yang akan menangis malaikat. Tetapi ketika lesannya yang rusak, maka yang akan menangis adalah manusia. Karena dengan cemoohannya, dengan caci makinya, itu akan menyakiti hatinya orang lain. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari Senin ini, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab secara sorogan online di channelnya Warga Nahdien. Semoga kita diridhoi oleh Allah, kita mendapatkan barokahnya Allah, aunahnya Allah, dan hidayahnya Allah, sehingga kita bisa mendawamkan ngaji kitab Nashaihul Ibad ini. Saya perlu untuk mengingatkan diri kita pribadi dalam hal ilmu, dan juga untuk cawis-cawis mencari penghidupan yang layak di dunia, dan juga tidak melupakan berpikir bagaimana mati yang baik atau husnul khatimah. Itu sebelum kita melanjutkan pada makalah yang ke-15, kemarin kita sampai pada makalah yang ke-14. Marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, wa ila jami' ikhwani minal anbiya'i wal mursalin, awliya'i wa syuhada wa sahabat tabi'in tabi'in wal ulama'i amilin wal musannifin al makhlisin, wa ila jami' malaikatillah wa awliya'illah al masyhur wal masdur, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa asatidatina wa asatidatina wa mudirina wa li jami'i ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, khususan li walidaina wa mu'allif hadzal kitab Syaulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimatih. Ya, ini agak terlambat, tapi yang jelas kita tetap mengistiqomahkan, mendawamkan ngaji kitab Nashaihul Ibad ini. Marilah kita mulai dengan tasmiyah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang maha welas asih ing donya lan akhirat, Ar-Rahimi kang maha welas asih ing akhirat bloko. Al-maqalatu utawi pangucap al-khamisata asarota kang nomor 15, iku an Abi Bakrin, saking sahabat Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, muga ridhone Allah maring Abu Bakar Siddiq, fi qaulihi ing dalem dawuhe Allah taala, halimun lur sapa Allah, dawuhe zahara petelo apa al-fasadu, karusakan rusak, karusakan fil bati ing dalem daratan, wal bahri lan ing dalem segara. Kala ngendika tegese ngendika sapa Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, fi tafsiri ing dalem nafsiri zalika mengkono-mengkonolah dawuhe Allah, iku dawuhe al-birtu, ngendikane Abu Bakar, al-birtu utawi daratan, wa yo al-bir iku al-lisanu. Jadi daratan itu dimisalkan sebagai lisan oleh Abu Bakar dalam menafsirkan dawuhipun Allah taala. Wal lisanu utawi wal bahru utawi segara, wa yo bahru iku al-qalbu ati. Fa iza mongko tatkala fasada rusak apa alisanu lisan, bisabi kelawan misuh, maki, ngolok-ngolok, nyaci maki, masalan ing umpamane
mongko bakat sio nangis alaihi ing atase lesan opo an-nufusu ati-ati au wong-wong awak-awak. Jadi ketika lesan itu mencaci maki atau misuh, umpamane yo misui, karena misui itu kan kegondokan. Kalau misuh saja dancuk begitu mungkin tidak disertai dengan kebencian dalam hati. Karena kalau pisuannya orang Jawa itu ya kalau di Surabaya sana ya udah satu hal yang biasa. Guyon dengan kata pisuan tuh nggak apa-apa. Tapi ketika keluar dari lesannya itu satu kebencian, sab itu kan yo misuh, caci maki, tapi mengandung caci maki. Bakat mongko nangis alaihi ing atase lisan opo an-nufusu awak-awake tegese al ashkhasu tawi pribadi-pribadine menungso min bani Adam sangking tindak turune Adam yo Nabi Adam. Jadi ketika kita itu misuh yang disertai dengan kebencian, caci maki, maka akan menangis awak-awak dewi memang keturunane Bani Adam itu akan pisuan dari lesan yang penuh kebencian itu. Wa iza lan tatkalane fasada rusak opo alqalbu ati bitia iklawan tiya pamer masalan ing umpamane yo bakat mongko nangis alaihi ing atase ati sopo al malaikah. Tapi kalau hatinya, kalau lisannya saja itu tadi, itu yang menangis anak putune Bani Adam. Tetapi kalau yang yang rusak itu hatinya, maka yang menangis malaikat. Ketika hatinya manusia itu rusak, maka yang akan menangis malaikat. Tetapi ketika lesannya yang rusak, maka yang akan menangis adalah manusia. Karena dengan cemoohannya, dengan caci makinya, itu akan menyakiti hatinya orang lain. Akan membuat orang lain sakit. Sedangkan Islam atau seorang muslim itu selamat darinya, selamat dari lesannya. Jadi orang muslim yang baik, seorang mukmin itu akan selamat mukmin yang lainnya dari caci makinya, dari lesannya, dari harta bendanya, dari tingkah lakunya itu akan terselamatkan. Ketika perbuatannya seorang muslim itu masih membuat sakit hatinya orang lain atau mukmin muslim lainnya, maka disitulah letak ketidakmampuan dia untuk memberikan syafaqah, artinya kasih sayang. Maka seorang mukmin, seorang muslim yang mukmin akan selamat mukmin lainnya dari perkataannya yang jelek, dari perbuatannya, dari harta bendanya, tidak akan membahayakan muslim yang lain. Wa iza tatkalane fasada rusa opo alqalbu ati bitia kelawan tiak pamer masalan ing umpamane mongko bakat nangis alaihi ing atase ati sopo al malaikah. Tetapi kalau hati yang rusak, maka yang menangis akan malaikat, menangisi akan kerusakan hati itu tadi. Gila didawake al hikmatu utawi hikmai fi anna ing dalem setuhune utawi al lisana lisan iku wahidun siji tanbihun dadi pengemut lil abdi kaduwe kawula fi ing dalem annahu setuhune abdun kawula iku layam bagi ora prayoga ayatakallama yento apa yento guneman sapa abdun illa kejaba fima ing dalem perkara yuhimmuhu kang ngateake apa mahu ing abdun wa fi lan ing dalem khairin kebagusan. Jadi begini,
dikatakan bahwasanya hikmahnya lisan itu hanya satu, akan mengingatkan pribadinya kawula itu tadi, bahwa setulurnya sayogyanya seorang hamba itu tidak guneman kecuali perkara yang ada kepentingan di dalamnya, perkara yang memang menjadi proporsinya untuk membicarakannya, artinya yang bermanfaat, wa fi khairin, lan dalam hal kebagusan. Ketika tidak berkata-kata bagus maka liyasmut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah falyukrim jarah wal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa percaya dengan Allah, iman kepada Allah, wal yaumil akhir, maka yu'minu billah, beriman kepada Allah dan percaya hari kiamat, maka hormatilah tetanggamu, hormatilah tamumu, atau berkata-kata baik. Kalau tidak bisa berkata baik ya diam. Maka dari itu seorang muslim itu ketika kontraknya dengan Allah, ketika ada yang menyakitinya, nggak begitu penting. Bermuasaroh, bertetangga, menghormati tetangga, ada panggilan tetangga atau ada tamu, tetapi tamunya tidak menghormatinya, artinya tidak ada simpati kepada pada tuan rumah. Ketika kita perintahnya adalah karena perintahnya Allah, maka tidak akan terjadi masalah, karena kontraknya dengan Allah. Man kana yu'minu billahi falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu wal yakul khairan aw liyasmut. Maka ketika kita masih repot dengan tetangga kita, ya berarti kontrak kita itu dengan manusia. Ketika kita repot dengan keberadaan seseorang, berarti kontrak kita dengan seseorang itu. Tetapi kita ketika kontrak kita dengan Allah, kita akan tetap menghormati orang yang tidak hormat kepada kita. Kita akan menghormati kepada orang yang mencaci kita. Kita tidak akan menghormati kepada orang yang tidak respon kepada kita. Tetapi kalau kontrak kita kepada Allah, maka semua hal itu tidak akan menjadi beban bagi kita, karena kontrak kita dengan Allah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu wal yakul khairan aw liyasmut. Maka ketika kita mencaci kepada orang yang mencaci kita, ya kontrak kita dengan manusia. Tetapi ketika kontrak kita dengan Allah, kita tidak akan gunem sama sekali ketika dicaci oleh orang. Nggak penting caciannya orang itu, yang penting caciannya Allah kepada kita, makrullah kepada kita. Ketika Allah murka kepada kita, itu yang penting. Maka di sini disebutkan bahwasanya wa iza tatkalane fasada rusa opo alqalbu ati bityai kelawan riya pamer masalan ing umpamane mongko bakat nangis alaihi ing atase ati sapa al malaika. Malaikat iku nangis ketika hatinya manusia itu rusak. Kila didhawuhake al hikmatu utawi hikmai fi ing dalem anna setune utawi lisana lesan iku wahidun siji tanbihun dadi pengimute lil abdi maring hamba kawula fi ing dalem annahu setune abdun iku layam bagi ora prayoga ayatakallama apa yen to guneman sapa abdun illa kejaba fima ing dalem perkara yuhimmuhu kang gatekake sapa apa ma ing abdun wa fi khairin lan ing dalem kebagusan. Maka ketika tidak ada kebagusan di dalamnya, enggak usah berbicara. Wal yakul khairan aw liyasmut. Maka ketika kita beriman kepada Allah,
itu yang dikeluarkan, katakanlah sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa ya sudah, diam saja. Itu ketika iman kontrak kita hanya kepada Allah. Wakilalan didawahake li anna kotno setune utawi al-lisan az-zakir kang zikir, lesan yang zikir, bikuli kelawan saben-saben lu goten bahasa iku kana ono opo zikruhu zikire lesan lil mazkuri maring kang didikiri al wahid kang wahid wa huwa utawi al mazkur al wahid iku Allah ya Allah ta'ala halimun luhur sapa Allah. Jadi ketika hati itu yang dizikiri hanya satu, al mazkur wahid, siapa? Ya Allah wahda. Jadi kontrak kita memang kepada Allah, nggak ngereken dengan kontrak manusia. Manusia akan menilai kita kayak apa, nggak akan direken selama Allah masih menilai kita baik. Tetapi ketika kontrak kita dengan manusia, maka akan direken ketika ada apa itu artinya penilaian kepada kita. Monggo Yai Sultan, belum ketemu lagi kita setelah kematian ya, insya Allah nanti kita bertemu lagi. Wakilalan didawake li anna kotono setuhune utawi al-lisan az-zakir kang zikir bikulli kelawan saben-saben lugoten bahasa iku kana ono opo zikruhu zikire lesan lil madhkuri maring kang dizikiri al-wahid kang siji wa utawi al-madhkur al-wahid iku Allah ya Allah ta'ala halimun lur sapa Allah. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono lah lesan utawi al-qalbu ati bi khilafi kelawan sulayane nyulayani bedane nahwi kaya umpamane al-ain mripat wal uzuni lan kuping fa innahu mongko setune nahwal ain wal uzun iku ya ta'addadu wilangan-wilangan opo nahwal ain. Jadi seperti halnya hati itu, seperti halnya apa itu lesan itu tidak bisa kita tabah seperti halnya hati. Seperti halnya ketika hati itu tidak tahu kita seberapa dalamnya hati, ketika pandangan dan basor dan pendengaran itu ya harus kita utamakan atau kita rasakan dengan hati kita, dengan penglihatan kita. Karena basor yang namanya apa itu hati, basor itu hati kecil, hati nurani itu nggak akan ada yang tahu selain Allah. Maka dimisalkan seperti samudra, segoro, sedangkan lesan itu dikatakan sebagai, dimisalkan oleh Abu Bakar sebagai daratan. Kalau daratan itu masih bisa kita rasakan, masih bisa kita lihat. Tetapi kalau dalamnya hati itu seperti halnya segoro, kita nggak tahu dalamnya segoro, apalagi hati kita lebih dalam lagi dari segoro. Kila didawake li annal hajah kotnos tuhune hajah butuhe ila sam'i maring pangrungon wal basori lan ningali iku aksar luweh akeh minal hajati sang tinimbang butuhe ilal kalami marang omongan. Jadi ya dengarkan itu lebih banyak kebutuhan kita daripada kita hanya bergunem ngomong tanpa ada landasan, tanpa ada dasar, apalagi mencaci maki. Yang jelas perintahnya adalah ikra. Ikra itu ya lihatlah, pelajari, isma dengan telinga kita, lalu dengan
Afala yang dutuna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat wa ilal jibali kaifa sutihat. Jadi itu lebih banyak kebutuhannya dalam hati kita untuk memperbaiki diri daripada kita harus guneman yang tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya. Maka kebutuhan akan pendengaran, kebutuhan akan penglihatan itu lebih daripada kita hanya mempunyai retorika dalam bercakap. Maka dari itu perintah-perintah yang seharusnya kita laksanakan adalah banyak melihat dan banyak mendengar, bukan banyak gunem. Bahkan ketika kita itu percaya dengan Allah, iman kepada Allah wal yaumil akhir, fal yukrim doifah wal yukrim jaroh, kita hormati tetangga, kita hormati tamu, wal yakul khairon, atau katakan hal-hal yang banyak. Artinya yang katakan hal-hal yang baik. Kalau tidak bisa liasmut, diam, nggak usah banyak gunem. Kalaupun yang kita keluarkan hanya caci maki, cemoohan, ya mending kita diem, karena itu adalah lebih baik. Karena seorang abdun itu akan berkata, ngendikan dengan apa yang dia mau. Tetapi ketika di dalamnya tidak ada kebaikan, itu ya harus kita hindari perkataan kita. Wa innama anapun elan angin pestine subiha di serumpamaake opo alqalbu ati bil bahri kelawan segoro lisid dati kotono bangete umkihi jerone ati. Jadi karena apa? Hati itu dimisalkan seperti halnya segoro itu karena ya dalamnya hati itu tadi. Wa ittisaihi lan korno jembare ati. Di samping dalam hati itu sebenarnya jembar. Jembar ombo. Artinya ya ketika kita ada orang meminta maaf ya harus kita maafkan. Tetapi dalam hal ini di permisalan seperti laut itu, hati itu tidak akan terduga. Kita kayaknya itu senang dengan seseorang, tetapi respon dengan seseorang, tetapi hatinya nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kita berkata sedemikian itu sampai di dalam atau memang keluar dari hati kita atau tidak, atau hanya lesan saja. Maka dikatakan oleh Abu Bakar, lesan itu adalah diibaratkan seperti daratan, hati seperti segoro. Maka dari itu ketika hati kita itu terbiasa dengan tazkiyah, jiwa yang bersih, maka yang keluar dari mulut kita akan sesuatu yang baik-baik saja. Maka cerminan dari apa yang kita keluarkan dari perkataan kita adalah apa yang ada di dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu ta'i pangucap asadisata asrota kang nomor 16. Iku kila didawake annas sahwata setune utawi sahwah iku tusayyitu dadekake apa sahwah al muluka ing ratune abidan dadi budak. Jadi ketika sahwah itulah yang menguasai, maka sahwah itu akan merubah ratu menjadi budak. Artinya begini, fa inna mongko setuhune man utawi sapane wong iku ahabba demeni sapa man saean sawiji-sawiji fahuwa mongko utawi man iku abduhu dadi budake sae. Jadi ketika seseorang itu menyukai, senang, seperti halnya kemarin, kullu maksiatin nasiatin ansahwatin wa istiyakun nafsi ila sae. Jadi sesuatu itu akan muncul sebagai maksiyah yang berasal dari sahwah ketika istiakun nafsi ilasai, brontone ati ini terlalu banget kepada sesuatu,
gematnya kita kepada sesuatu, saking cintanya kita kepada sesuatu, utusan dunia artinya ilah saik, maka kita akan menjadi budaknya saik itu tadi, akan menjadi budaknya sesuatu itu tadi. Maka dikatakan di sini fa inna mongko setune utawi man sapane wong iku ahabba luweh nyenengi sapa man saian ing sawiji-sawiji, fahuwa mongko utawi man iku abduhu dadi budake saik. Nah, ketika kita menyukai bondo, namanya kita akan menjadi budaknya bondo. Ketika kita akan menyukai ibadah, ya kita budaknya Allah. Itulah selayaknya lah kita menjadi budaknya Allah, hambanya Allah. Maka jangan sampai kita menyukai bondo, itu berlebihan. Kecuali ketika bondo itu kita jadikan wasilah untuk ibadah kepada Allah. Maka dari itu latasluh, ota bakalan kuat, ota bakalan bagus, wala tataqawa, nggak bakalan kuat opo umurud dunya perkara-perkara donya illa bil mali kejaba kelawan bondo. Jadi urusan dunia itu tidak akan bagus dan tidak akan kuat kecuali dengan harta benda. Tetapi harta benda yang kita tasarufkan. Maka perintah di dalam Al-Quran itu aqimus sholat wa atuz zakat. Ketika kita diperintahkan takzim yang pertama kepada Allah, wa aqimus sholat, takzim. Semua perintahnya Allah itu kembali kepada dua perkara, takzim dan syafaqah. Yang pertama mengagungkan kalimatnya Allah, mengagungkan keesaannya Allah, kekuasaannya Allah, takzim. Ibadah sholat itu adalah ibadah mahdzah yang ghairu maqulatil makna. Kita tidak bisa menalarkan. Yang jelas ibadah itu buat diri kita pribadi kepada hubungan dengan Allah. Tanha anil fahsai wal munkar. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, itulah wujud dari takzim kita kepada Allah, mengagungkan Allah. Setelah perintah mengagungkan Allah, yang kedua mesti syafaqah, kasih sayang kepada manusia. Wa atuz zakata, wa aqimus sholat wa atuz zakata, keluarkan zakat. Maka orang Islam dituntut, artinya dibolehkan untuk kaya, dan kalau bisa harus disunahkan, diwajibkan untuk kaya. Karena di dalam haknya orang kaya itu ada yang namanya sodakoh. Maka syariat Islam akan turun, khudh min amwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi dikeluarkan zakat sebagai haknya orang fakir, para yatim, para janda. Maka dari itu ketika perintah takzim itu mesti didatangi dengan perintah syafaqah, kasih sayang kepada manusia. Wa atuz zakata, lalu waskur li, syukurlah kepadaku, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Setelah waskur li wali walidai, kepada kedua orang tuamu yang telah melahirkan, syukurlah kepada kedua orang tuamu. Itu adalah syafaqah, kasih sayang. Maka dari itu di dalam makalah yang ke 15 ini, ayat ke-16, kila didawake anna sahwata setune utawi sahwah iku tusayyirung rubah apa sahwah al-muluka ing tatune abidan dadi budak. Fa inna mongko setune utawi man sapane wong iku habba nyenengi sapa man saean ing sawiji-sawiji, fahuwa mongko utawi man iku abduhu dadi budake sae. Nah, ketika kita mencintai bondo donya, ya cinta kita itu karena lillah, untuk itu tadi, latasluh wala tataqawa umurud dunya illa bil mali, wala tasluh wala tataqawa umurul akhirah illa bi a'mali sholihah. Jadi dan tidak kuat juga tidak bagus urusan akhirat kecuali dengan ngamal soleh. Begitu juga dengan urusan dunia,
tidak kuat utusan dunia itu, dan tidak bagus utusan dunia itu kecuali dengan harta benda. Maka di dalam hadisnya Kanjeng Nabi itu selalu perintah untuk, artinya mengurusi dunia itu seakan-akan kita hidup selamanya. Is li akhiratika elis is li dunyaka ka'anaka ta'isu abadan. Berbuat ataupun carilah maisah kehidupan di dunia itu seperti halnya engkau hidup selamanya. Isli dunyaka ka'anaka ta'isu abadan. Seolah-olah kita hidup abadi di dunia untuk mencari penghidupan dunia. Wa isli akhiratika ka'annaka tamutu. Dan tapi beribadahlah, carilah amal soleh seolah-olah besok kita mati, untuk amal akhirat. Wasobru utawi sabar iku yusayyiru ndadekake apa sabru sabar abida ing budak mulukan dadi raja. Jadi ketika kita sabar dengan takdirnya Allah, maka sabar itulah yang akan menjadikan kita raja. Yang sebelumnya memang kita itu abdun, karena kita memang abdun, hamba. Maka semua ayat yang datang kepada Kanjeng Nabi itu abdullah. Bukan habib, tapi abdun, hamba. Mesti hamba. Jadi Rasulullah itu ketika dipanggil atau disebut oleh Allah dengan abdun, itu sangat bangga, karena layaknya kita sebagai ciptaannya Allah, ya memang abdunnya Allah, kawulonya Allah, hambanya Allah, makhluk ciptaannya Allah. Maka kenapa ketika kita itu dijuluki sebagai abdun, budak? Ya memang kita budaknya Allah, hambanya Allah. Abdun itu kan budak, hamba sahaya. Lah kita itu memang hambanya Allah, budaknya Allah, karena kita memang ciptaannya Allah, makhluk ciptaannya Allah. Bukan abdunnya mal, tetapi abdullah. Kita boleh jadi abdul mal, tetapi abdul mal yang memang kita tasarrufkan dalam ibadah untuk lillah. Nyari uang sebanyak-banyaknya untuk kehidupan dunia, dan kita tasarrufkan kepada kehidupan akhirat. Siapa bilang bondo enggak iso digo mati iso? Kalau nggak percaya itu tanya ya Sultan tuh yang di atas tuh ya. Iya boleh kita buat ke, artinya mati, buat mati. Kita tasarrufkan kepada masjid, kepada musola, yatim, para fuqara. Nanti kita beton nanti itu kan kita bawa mati. Karena apa? Seperti halnya kita kemarin mengatakan, in koto aku lubani adamai kullu bani adama in koto amalu illa bisalasin sodakoh jariyah. Nggak akan putus ngamalnya. Ketika kita mati ya nggak bisa kita mau bertobat, mau dikembalikan lagi ya nggak bisa. Ya pertanggung jawabannya kita ketika kita di dunia ini ya harus mencari amal sebaik-baiknya. Nah ketika kita bersodakoh, kaya lalu bersodakoh, nggak putus sodakoh kita. Kan nggak putus. Sodakotun jariyatun ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, wa waladun soleh, dan anak soleh mendoakan kedua orang tuanya. Di ketika kita sabar, maka kesabaran itulah yang akan merubah seorang hamba menjadi raja, ratu. Li'annal abda korno setune utawi abdu al abda, li'annal abda hamba kawulo bisa berihi kelawan sabare kawulo iku yanalu metekoleh sopo abdun hamba mendapat, artinya yanalu itu merkoleh sopo abdun ma ing perkara batang yuri dukan tiga tepake
sapa abdun. Jadi ketika seseorang itu bersabar, maka akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kebalikannya seperti itu tadi. Kalau kita syahwah itu akan merubah seorang yang menjadi raja, dirubah menjadi seorang hamba. Tetapi kalau kesabaran itu akan merubah abdun menjadi ratu. Karena apa? Seseorang yang sabar itu akan mendapatkan apa yang dia harapkan. Ala opoto ora tato ngeteteni sira. Ala opoto ora tato ngeteni sapa sira, ae tegese ala opoto ora yasilu tumeka apa ilmuka ngetetine ira, ilmune ira ilah maring kisoe kisoe ceritane Sayyidina Bendoro kita Al-Karima kang karim kang mulya Ibnul Karim kang putrane wong karim wong mulya Ibnul Karim sampai 3 kali. Kang putrane wong mulya Ibnul Karim kang putrane wong karim wong mulya Yusufa ya Nabi Yusuf. Jadi ceritanya Nabi Yusuf dengan Zulaikha di sini. Jadi kesabarannya Nabi Yusuf. Alatato di situ kan alatato ana ta ora tato ngeteteni sira. Tegese ala apa ta ora yasilu tumekan teko apa ilmuka ilmune ira ilaki soti maring ceritane Sayyidina Bendoro kita Al-Karimi kang mulya Ibnil Karimi putrane wong kang mulya Ibnil Karimi putrane wong kang mulya Ibnil Karimi putrane wong kang mulya Yusufa ya Nabi Yusuf As-Siddiqi kang banget benere Ibni Yaqubi putrane Nabi Yakub As-Soburi kang akeh sabare Ibni Ishaqi putrane Nabi Ishaq Al-Halimi kang aris santun. Ishaq niku tiyang piantune kang santun, nabi ingkang santun. Ibni Ibrahim putrane Nabi Ibrahim Al-Khalili kang dikasihi Al-Awahi kang baleni alaihi musallam kang akeh baleni alaihi musallam wa Zulaikha. Jadi ceritanipun Nabi Yusuf dan Zulaikha. Fa innaha mongko setune Zulaikha iku ahabbat cinta banget sapa Zulaikha Sayyidina ing Bendoro kita Yusufa ya Nabi Yusuf nihayatal hubbi ing katuk-katuke cinta. Wis pol-polan lah cintane Zulaikha iki Nabi Yusuf. Mergo Nabi Yusuf niku nggih gawanteng. Tapi artinipun mergo mboten temen kalih akhlakipun Zulaikha nggih mboten seneng Nabi Yusuf. Lah menika saking cintane niku dianiaya Nabi Yusuf niku kalih Zulaikha. Wa utawi Nabi Yusuf iku yasbitu sabar sapa Nabi Yusuf ala makriha ing atase rekodayane Zulaikha waziyatiha lan sabar gawe latane Zulaikha. Jadi mergo saking cintane Zulaikha akhiripun rekodaya dos pundi amrih ngantos dipun fitnah, dipun cekel, akhiripun dipun hakimi lek sobek tengen wingking mosok sing mlayu kok sing nyekel kok malah sobeke dituduh nyekel tapi sobek kok malah nek mbutine. Nah, berarti kan megangnya ngeten sobek mrikine. Lah cerita niku kan kesabaranipun Nabi Yusuf alaihis
salam. Moko sabar niku badhe ndadosaken awake dhewe raja. Atosipun ngoten niki Nasoihul Ibad, nasihat-nasihate Al-Alamah Al-Hafid Syekh Syihabuddin Ibni Ahmad Ibni Ali Ibni Muhammad Ibni Ahmad As-Syafi'i yang kita kenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus awake kiambak menika lek midhangetaken dawuh-dawuhe pitedah-pitedahe munabihat muaizahipun ulama-ulama salaf artipun ulama-ulama terdahulu wonten buku-bukunipun ingkang klasik niku kuatah banget pitedah ingkang damel cawis-cawis ya hidup layak di dunia dan selayaknya kita juga berpikir mati yang layak. Tidak saja kita mengedepankan dunia tapi harus proporsi imbang antara dunia dengan akhirat. Dunia sebagai fasilitas untuk mendapatkan kehidupan akhirat. Maka dari itu ketika kita itu mengeluarkan satu statement yang di situ akan menyebabkan goncang ataupun ricuh di dalam bermasyarakat, itu ya selayaknya lah kita hindari. Karena seorang abdun itu memang mempunyai kecenderungan untuk gunem yang banyak. Tetapi ketika kita mengembalikan bahwasanya seorang abdun, seorang muslim, mukmin itu tidak akan berbuat aniaya dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dengan bondo bahu pikire. Seorang muslim itu tidak akan menyakiti muslim lainnya, maka tidak akan berbuat atau bertindak tanpa sesuatu yang dirasa penting, dan tidak akan berucap ketika sesuatu itu tidak dalam kebaikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Ada yang riwayat mengatakan falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu, tamunya, tetangganya. Wal yakul khairan, perkataan yang baik itulah yang harus kita berikan. Jika tidak bisa, liyasmut, maka diamlah, itu lebih selamat. Ini saja mungkin yang saya sampaikan. Besok kita lanjutkan kembali. Semoga membawa manfaat, menambah ilmu kita. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi